pembesaran batang ini agak kurang gitu. Jadi kita cari jalan tengah. Ketika mungkin ada satu tersier yang udah 3 jengkal, yang lain baru 2 jengkal, berarti yang ini berinya kecil teman-teman ya. Ini kira-kira apa faktornya? Kemungkinan menurut saya pribadi. Jadi kalau kok bisa banyak begini ya, tetap banyak faktor teman-teman ya. Jangan hanya fokus ke pupuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Rodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Rodi. Ya. Ketemu lagi nih dengan hobi Bapak. Alhamdulillah. Ini varian Gospi, Om Rodi. Betul. Di Q&A kita minggu lalu, Om Rodi. Ya, 2 minggu lalu ya? 2 minggu. Lebih Seminggu ya? lalu. Pas seminggu ya? Oh benar ya, seminggu. Di Beneran. Q&A itu ada banyak yang ini, Om Rodi. Ada banyak yang penasaran nih tentang kenapa bisa sampai berbuah seperti ini, Om Rodi. Gimana? Ya. Bisa sedikit di-share mungkin ke teman-teman Om Rodi tentang tips and trik atau kiat-kiat Om Rodi dari mulai menanam bibit sampai berbuah seperti ini. Ini mau panen ya Om Rodi ya? Mungkin kalau ngitung yang udah matang, udah hitam ini sekitar 2 minggu lah paling lama ya. Lagi, 10 hari lah, atau seminggu mungkin udah enak. Ini juga udah mulai enak, tapi masih ada sedikit asamnya. Tapi udah mulai enak lah buat diicip ya. Walaupun nggak rata ya teman-teman. Ini efek mungkin karena kebanyakan pematangannya nggak bisa rata sempurna gitu. Ya bolehlah nanti coba saya ceritakan aja ya. Saya bukan maksud mau mengajari lah, tapi berbagi pengalaman aja. Betul. Kita lakukan sekali. ini di sini gitu ya. Tapi intinya banyak teknik ya Kang ya. Nah, sekarang boleh Om Rodi diceritakan, di-share pengalamannya sampai apa dari mulai menanam bibit, dari bibit sampai mau panen, menjelang panen seperti ini Om Rodi. Ya. Sedikit ceritakan teman-teman ya. Ini pot ini ukuran 300 liter. Kita baru pakai kurang lebih separohnya. Ini kalau diberdirikan segini nih. Berarti ini kurang lebih separohnya ya. Jadi anggaplah ini cuma 150 liter nih kapasitas tanah yang kita pakai. Dari totalnya 300 cuma pakai baru setengahnya ya. Ini pun ini tuh agak turun lagi. Jadi anggaplah 150 liter. Ini alhamdulillah udah bisa berbuah banyak. Ini kita tanam tanggal 27 bulan 3. Berarti kalau 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9 bulan, Kang. Betul. Kemarin kalau nggak salah kita buahkan itu di usia 6 bulanan. Ya, bulan pangkas ini ada tanggal 3 bulan 8. 13 bulan 8. 9, 10. Ini baru 90 hari masih kurang aja. Sebenarnya udah manis. Nah, gitu teman-temannya. Dulu kita yang untuk ini nih, kita sistem tanam lokal dulu. Sampai segitu Om? Ya, kurang lebih segede sedotan ya. Masih muda kita sambung. Terus kita belokkan ke sini. Kurang lebih ini nggak nyampe kurang lebih 1 meter nih sekundernya kita. Benar. Kurang lebih 1 meter ya sekundernya. Gitu. Ini media nih teman-teman. Ini dulu kita campuran media itu tanah merah, kira-kira 1 bagian. Sekam bakar 3 bagian, sekam mentah 3 bagian. Pasir 1/4 dari tanah. Kohe kambing kurang lebih setengah dari tanah ya. Atau 1 bagian dari tanah, ditambah kapur dolomit, ditambah cacahan kedebong pisang nih dulu. Saya ingat banget, kedebong pisang kita cacah-cacah, dia lapuk, nanti baru kita masuk bibit ya. Jadi teman-teman, dolomit, LSP gimana sama aja. Kalau udah punya dolomit cukup, atau kalau udah punya pupuk LSP juga udah cukup. Itu untuk pH tanah ya. Berarti tadi media tanamnya difermentasi dulu tuh? Fermentasi sebentar ya. Sebentar. Karena kita waktu itu punya kohe kambing udah lapuk ya. Udah lapuk, jadi nggak butuh lama-lama. Berapa lama tuh berarti? Nggak nyampe, paling 2 minggu lah. 2 minggu? Seminggu 2 minggu. Oke, nah setelah kita tanam bibit itu kita biasa 2 minggu sekali NPK ya. Awalnya NPK 16-16, paling awal-awal ya konsentrasi sekitar, ini karena potnya gede ya kita butuh agak banyak air. Jadi kurang lebih 1 sendok makan nih awal ini. 1 sendok makan dikasih kurang lebih 6 liter air. 6 liter. Kocor 2 minggu sekali ya, paling lambat 3 minggu sekali. Paling lambat lagi bisa sebulan sekali. Memang kita juga dulu
nggak ini Kang, nggak full 2 minggu sekali ya. Agak diperlambat karena kita agak banyak, jadi kita ngirit pupuk juga teman-teman. Tuh ya. Tapi kita dibantu dengan selingan POC air beras plus molase pos 4 gitu. Sama kalau ada nasi nggak habis kita fermentasi supaya jadi jamur, yaitu trichoderma ya. Kita kadang campurkan dengan air cucian beras itu yang udah terfermentasi. Kalau kita udah dapat kocor, mungkin kira-kira sebulan sekali atau paling lambat 1,5 bulan sekali ini dikasih air cucian beras itu. Nah, sisi lain kita ada pupuk semprotnya, itu pakai kita Gandasil D ya untuk daunnya, itu semprot bisa 2 minggu sekali, 3 minggu sekali atau sebulan sekali. Itu kurang lebih sebelum pupuk pembuahan ya. Selain POC tadi gitu, maksudnya nggak dikasih pupuk mikro lagi berarti? Ada itu Manohara ya, atau Karate Boron itu, tapi itu dua itu bisa mewakili salah satunya. Salah satu berarti. Cuma kita pakai Manohara biar lebih lengkap gitu unsur mikronya kan. Di sisi lain juga ada gini teman-teman, itu antisipasi jamur, insek ya, kita siapkan insektisida, fungisida. Merek bebas ya, banyak teman-teman. Cuma yang kita pakai untuk inseknya kita Apidor, ada Kurakron, ada juga dulu pernah pakai Decis ya, pernah. Cuma yang sekarang kita hanya pakai Apidor sama Kurakron. Untuk anti jamurnya juga antisipasi Antrakol, ada Nativo, ada juga Pemulus sama Nordok. Itu kita ada 4 itu bukan selalu dipakai semua teman-teman, bergantian. Kalau kita sempat bergantian gitu aja. Itu ya, itu antisipasi. Tapi teman-teman jangan semua itu disemprot ketika sudah terkena aja. Sebelum kena kita sekaligus semprot untuk jaga-jaga. Sekaligus semprot. Sisi lain juga untuk penyubur tanahnya, kita tambahkan ini asam humat teman-teman. Asam humat bebas ya, bisa sebulan sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Ya paling lambat saran saya 2 bulan sekali lah. Itu sekali-kali dikasih itu untuk penyubur media tanamnya. Biar ketika kita masukkan pupuk, biarpun pupuknya nggak banyak, bisa diserap maksimal oleh akar. Nah, ada satu lagi Kang, kita punya juga zat perangsang tubuh. Oh iya. Gitu. Bisa pakai atonik atau biges. Itu sedikit menambah percepatan pertumbuhan ya. Lebih ketarik lah. Itu bagus juga teman-temannya. Tapi hati-hati jangan sampai overdosis, jangan sampai keseringan juga. Ya paling nggak seminggu sekali paling cepat kan kita. Bisa lebih lama, mungkin 3 minggu sekali atau sebulan sekali semprot. Baik masa bibit atau masa remaja, bahkan masa itu ya pas kita mau pembuahan pun ada kala kita perlu semprot itu. Terutama pas habis pangkas. Tuh, Kang, untuk membantu pemecahan bat biar sempurna. Biasa ketika tumbuh, teman-teman di sini kemarin di sini kan ada tunas air. Yang tunas air itu kita biasanya dibuang ujung-ujungnya, sisakan 2 sampai 3 daun. Terus bertahap ya. Kayak ini tumbuh nih, terus gitu ya. Jangan dibersihkan dulu. Kalau dibersihkan biasanya memang efek ke atas ngebut pertumbuhannya, tapi pembesaran batang ini agak kurang. Gitu. Jadi kita cari jalan tengah. Nggak dipelihara panjang-panjang, juga nggak dibuang sampai habis, tapi di tengah-tengah dibuang. Jadi kontrol jangan sampai tumbuh banyak lagi. Ketika tumbuh tunas lagi potes. Jadi dipelihara 2 sampai 3 daun aja terus di sini Kang. Nah, lalu kita belokin. Nah, kita belokin terus. Nah, terus ya memang ini kita rencananya sampai 1,5 atau 2 meter teman-teman. Mungkin sampai sini ya. Cuma karena qadarullah waktu itu sini tuh putus dimakan belalang kalau nggak salah ya. Atau binatang apa, ya udah kita stop di sini dan kita hitung ada tersier 14 udah cukup. Nah, cuman ini kenapa agak manjang? Karena dia ditekukan gini teman-teman nih, nggak lurus semua ya ke samping. Jadi kita kalau dibilang kayak model capit udang nih, yang depan ke arah sana, yang samping di sini. Nah, tapi sebetulnya batas sekundernya di sini, teman-teman. Di batas sekunder di sini. Ya, nih batasnya ini, potongannya pas ini. Cuma ini tersier yang paling belakang kita tarik ke sana. Ini, nah, jadi kesannya kayak panjang. Kalau kita ukur mungkin 1 meteran nih teman-teman. Kalau udah di sini tersier, kalau insya Allah kalau pertumbuhan sehat ya, tadi selain media yang gembur dan poros, tadi yang kita bahas, matahari teman-teman jangan abaikan. Biarpun teman-teman punya media super hebat, super bagus, super mahal, kalau nggak punya matahari yang cukup juga kurang, gitu ya. Atau sebaliknya, gitu ya. Tersier di sini teman-teman, kita tiap tersier karena alhamdulillah waktu itu subur ya, jadi tersier itu udah bagus. Kita nggak usah pecahkan dari bat ya. Memang target kita itu kita utamakan dari tunas air dulu. Kita nggak target dari bat untuk tersier awal ini. Kalau tunas air dari tunas air jelek, baru kita tahap kedua dari
bat gitu. Karena alhamdulillah bagus, ya udah langsung kita rebahkan karena dan itu tadi kalau nanti ada tunas air tersier yang panjang duluan kita potong Kang, stop gitu ya. Nanti supaya yang lain nyusul terus gitu ya. Tapi itu belum penyetopan permanen ya. Ketika mungkin ada satu tersier yang udah 3 jengkal, yang lain baru 2 jengkal, berarti yang 3-nya itu dipotong pucuknya supaya yang pendek nyusul. Terus kita tata, kita ikat. Nah nanti akan disetop maksimal kurang lebih 1 meter 10 cm ya, atau maksimal 1,2 lah, 1 meter 20 cm. Itu kita stop maksimal teman-teman semua. Diratain semua, udah stop di situ sambil nunggu batang ini pada coklat. Baru biasanya itu perkiraan kita tuh di umur 5 bulanan. 5 bulan atau 5 bulan setengah, maksimal 6 bulan biasanya udah pada coklat kalau kondisi pohon itu sehat. Nah udah coklat baru siap-siap kita masuk pupuk pembuahan. Nah pupuk pembuahannya apa? Kita sekarang udah seringnya pakai MKP plus SOP. MKP plus SOP dosisnya 4 gram per liter air. Misalkan jadi MKP-nya 2 gram, SOP-nya 2 gram. Dicampur. Berapa banyaknya tergantung teman-teman mau nyiramnya butuh berapa liter air ya. Kalau ini kita butuh kurang lebih 8 sampai 10 liter kalau kita nyiram ya. 4 gram kali 8 liter atau 4 gram kali 10 liter. Tinggal kali berapa, dikali itunya pupuknya. Ditambah air 10 liter per 8 liter. Kocor seminggu sekali. Diseling Manohara 1 sendok makan plus 5 liter air. Ini karena kalau butuh 10 liter berarti 2 sendok makan Manohara. Bahkan minggu ini kita MKP plus SOP, hari Rabunya Manohara. Gitu. Minggu depan MKP plus SOP lagi. Nah, minggu kedua kosong dulu. Dan minggu ketiga MKP SOP lagi, baru kasih Manohara lagi. Jadi dalam 1 bulan kita pengisian MKP itu mungkin Manoharanya hanya 2 kali. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah setelah itu biasa bat-bat kita cari yang potensial, dan di sini pun kita extra break teman-teman ya. Di tersi ini kanan kiri kita extra break lagi, tunas airnya sisakan 1-2 daun maksimal 3 daun. Kalau udah kira-kira ada gemuk-gemuk itu berarti indikasi dia udah ngisi ya, nutrisi untuk buahnya ngisi ya, siap-siap kita pangkas di pemupukan yang kelima. Maksimal yang kelima ya kalau kita ya. Gitu. Tapi bisa aja yang keempat kalau kondisinya memungkinkan untuk dipangkas ya kita pangkas segera biasanya. Nggak harus yang kelima sih. Cuma rata-rata kita planning di pupuk kelima gitu kan. Nah kalau kembali ke ini kok bisa banyak begini? Ya gimana tuh Om? Ya tentu banyak faktor ya. Mungkin faktor kesuburan yang didorong tadi, media yang cocok, matahari yang cukup, pemupukan yang sederhana tapi mungkin ngena ya, dapat gitu ya, akhirnya subur. Kedua juga faktor varian genjah, jadi bisa lebat seperti ini gitu kan. Gitu. Jadi alhamdulillah ini faktor GOSPI ini. Dan alhamdulillah ini terbukti teman-teman. Ini pertama kita kemarin itu kan pangkas di bat potensial itu dapat di kisaran bat ke-6 sampai maksimal 10 lah. Gitu ya. Itu dapat kita hitung dompolan bunga pertama itu 70 klaster. Nah lalu kita brokoli itu kita buang 10 jadi 60. Nah berjalan waktu ini udah gede. Kemarin juga ada dipetik-petik nih, ini sisa nih. Rada agak botak nih. Iya ini udah dipetik-petik nih teman-teman. Ada yang petik sedompol 2 dompol per biji nih. Kayak gini Kang. Ini juga nih. Jadi mungkin ini sisa sekarang sekitar 35 atau 40 nih Kang. 40 klaster. Nah coba Kang, coba diukur nih Kang. Itu Deketin. Ini tuh. Jempol. Ini berinya kecil teman-teman ya. Ini kira-kira apa faktornya? Kemungkinan menurut saya pribadi ini kayak kebanyakan buah. Kebanyakan buah. Bahkan kemarin pun ada yang sempat kita buang juga, udah hampir gede seperti ini. Karena dia ketinggalan buah itu. Nutrisi sepertinya nggak mampu menyuplai rata maksimal sebanyak ini. Yang ini nih. Betul. Nih. Ini kayak gini nih teman-teman. Ini kan? Ini ketinggalan pada satu batang ya, satu batang tersier sama gitu. Ini ketinggalan nih. Harusnya ini kita buang, cuma kita agak sayang juga. Tapi kemarin sekitar 10 dompol udah dibuang juga, kondisi hampir seperti ini. Tapi ya sebenarnya udah agak terlambat, tapi nggak apa-apa lah. Buat pengalaman teman-teman juga tuh nanti tuh. Betul. Jadi kalau kok bisa banyak begini ya, tetap banyak faktor teman-temannya. Jangan hanya fokus ke pupuk, juga jangan hanya fokus ke varian. Kesuburan, pemangkasan, pemupukan, semuanya pengaruh. Intinya kita masukin pupuk pembuahan yang tadi kita bahas. Kedua kita pembatasan tersier. Coklat kita masuk pupuk pembuahan. Ketika udah masuk pupuk pembuahan, kita ada
teknik baru nih yang kita coba praktekkan itu bertahap perluas kita kurangin. Pupuk pertama masuk, kita buangin seruas. Pupuk kedua masuk, buang seruas lagi. Jadi tersier ini teman-teman makin pendek gitu. Yang tadinya 1,20 atau 1,10 dipendekin terus. Pendekin terus, tapi jangan terlalu pendek nanti habis. Bingung gitu. Ya gitu ya. Jadi pengurangannya bertahap, kita rasakan lumayan efektif ya teknik pengurangan tersier itu. Itu menurut kita. Tapi nggak tahu juga, karena tanpa itu pun mungkin banyak juga teman-teman yang bisa jauh lebih bagus, lebih banyak, biarpun tanpa pengurangan tersier itu ya, pemendekan itu. Insek kita usahakan rutin ya, rutin juga, tapi kita nggak seminggu sekali teman-teman. Kurang lebih kalau kita perhatikan mungkin sekitar 2-3 minggu atau sebulan sekali kita semprot insek. Nah ketika udah berbunga, saat berbunga masih brokoli ngumpul, itu kita semprot insek 1 kali sesuai dosis, fungisidanya 1 kali sesuai dosis di kemasan. Nah nanti menjelang mekar kita nggak semprot apapun, pupuk juga tahan. Pas mekar tuh kurang lebih masa tenggang 2 minggu itu. Masa mau mekar sampai selesai mekar 2 minggu. Kita jangan kasih apa-apa dulu ya, kecuali siram yang normal-normal aja. Nanti setelah mekar jadi berry, baru kita mau semprot insektisida lagi, antisipasi. Ini teman-teman tips teman-teman. Biarpun udah mekar selamat, itu biasanya musim-musim apalagi lagi kemarin tiba hujan. Itu rawan, itu ya burik ya. Burik. Iya, yang saya baca itu efeknya dari tungau ya Kang. Ya, makanya mungkin usahakan pas menjelang selesai mekar, semprot insek lagi minimal sekali, fungi lagi sekali gitu. Nah untuk ini sendiri nih, pohon ini kita ada pencelupan GA3 3 kali. Saat brokoli awal 500 ml air per 1 tetes. Yang kedua juga kita bikin sama, setengah liter atau 500 ml per 1 tetes. Pakai apa? Biges. Kita pakai biges. Baru setelah jadi berry, udah agak gede ya, segede biji kedelai, itu kita pakai 500 ml per 2 tetes dinaikin. Karena dia udah jadi berry ya. Udah kuat gitu, udah aman. Di sini juga kita udah penjarangan buah, perdombolan udah banyak, biarpun masih banyak, tapi karena ini masih bisa gerak nih, jadi kita udah cukupin aja segini. Nanti kita bobok lagi biasanya setelah jadi berry Kang. Setelah aman jadi berry, udah benar-benar kuat ya, kita pupuk lagi. Nah pupuk berikutnya lagi tadi bunga jadi berry. Itu kita pupuknya kita kembali ke NPK 1616 sebelum pupuk pembuahan. Tujuan kita apa? Karena kita pupuk pembuahannya kita buang N-nya ya, nggak ada N-nya lagi, cuma MKP itu fosfat sama kalium. Makanya kita di pas berry itu kasihnya ke NPK lagi teman-teman. Untuk hijau daunnya kita biar tumbuh lagi, nambah lagi. Nah kurang lebih itu sampai umur 2 bulan ya. Sampai umur 2 bulan dari pangkas itu masih NPK. 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali lah gitu ya. Karena kita diseling tadi pupuk organik, nah baru nanti ini mulai peresen nih teman-teman, mulai sedikit berubah warna, kita ganti pupuknya, banyakin lagi fosfat sama kaliumnya. Gimana caranya? Ya kita bisa dengan NPK ditambah MKP, atau ditambah NPK ditambah SOP, atau cara ketiga MKP plus KNO3 putih. Itu. Jadi N-nya ada, fosfatnya tinggi, kalium tinggi. Kembali ke itu, untuk pembesaran buah dan kemanisan buah itu. Yang kita perkirakan untuk mendorong rasa manisnya ya itu Kang. Itu. Nanti pupuk terakhir kapan kira-kira? Mungkin paling pendek tuh 3 minggu sebelum panen kita udah stop pupuk, atau 1 bulan lah kurang lebih ya. Pupuk berarti udah stop. Terakhir udah dipupuk lagi Om ya berarti ya ini? Yang terakhir kira-kira 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu ya. Kita udah pupuk. Itu kemarin kita NPK plus SOP. Jadi NPK cuma K-nya tinggiin ditambah dengan SOP itu. Penyiraman gimana? Ya itu tadi, kalau lagi kembang berbuah jangan sampai dehidrasi. Tapi kalau kembangnya belum mekar, hati-hati jangan sampai kebanyakan air bisa rontok juga. Gitu. Tapi kalau udah jadi berry, agak banyakkan lagi air. Jangan, pokoknya kalau kita punya media poros, gembur, insya Allah nggak takut becek ya, nggak takut kebanyakan air ketika buah udah kuat. Karena banyak ke daun, banyak ke buah, dia butuh air lebih banyak. Terus stabil aja, siram air, jangan sampai kering. Kita sistem tetes ya, ada kalanya kita kocor juga sesempatnya gitu. Intinya media ini jangan sampai kering gitu, harus dipantau. Ada lagi Om Rodi mungkin yang ingin di-sharing tentang Ghospi ini? Mungkin itu dulu ya. Ya seingat saya udah dibahas semua, biarpun nggak selengkap-lengkapnya karena keterbatasan waktu ya Kang ya. Betul. Cuma ya mungkin kalau nanti ada pertanyaan bisa di pokoknya di kolom komentar teman-teman. Kalau masih ada yang bingung atau apa, komentar aja di kolom komentar, nanti insya Allah kalau Papa sempet
pasti papa akan jawab. Kalau papa tahu gitu ya, sesuai Iya. nama yang papa tahu, papa jawab. Terus kalau enggak, papa akan tanya dulu ke Om Rodi gitu. Oke Om Rodi, kalau Ya, gitu. siap. Makasih banyak, Kang. Terima kasih atas waktunya Om Rodi. Sama-sama. Bapak Official pamit undur diri. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.